overall cukup puas dengan kualitasnya. Hanya saja kekurangan dari Easygo 5 ini. Nah, kita lihat cek di sini. Nah, kita lihat ini untuk baterainya. Sudah pemakaian lebih dari 1 tahun, itu hanya bisa mencapai sekitar 55-an kilometer, baterai sudah mau habis. Halo, welcome back to channel EVholic, channel membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini nih, kalau kalian masih ingat, ini Easygo 5. Kita pernah mereview Easygo 5 di showroomnya ya, dan juga kita pernah tes jarak tempuh dari Easygo 5 ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton tentang Easygo 5, saksikan terlebih dahulu di video-video kita yang lama ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Easygo 5 ini kita sudah pakai lebih dari 1 tahun ya, bayangin aja, jadi cukup lama, dan kita akan melihat kondisinya setelah pemakaian lebih dari 1 tahun. Kita pernah ngecek juga motor lain yang kita pakai setelah 6 bulan ya, di video kita sebelumnya yaitu E9. Kali ini kita juga sama, kita akan mereview juga penggunaan Easygo 5 ini setelah pemakaian lebih dari 1 tahun. Kalau teman-teman ingat, waktu pertama kali kita menggunakan Easygo 5 ini, jarak tempuhnya bisa sampai hampir 70 km gitu ya. Total perjalanan totalnya ya, itu 68 km ya. Lumayan oke banget nih kalau untuk sekelas motor yang gini compact dan mungil ya. Dan setelah pemakaian 1 tahun ini, ternyata ada sedikit penurunan karena kita pakai di sekitar 50-an, 55-an itu sudah mau habis baterainya. Jadi memang ada penurunan dari baterai. Jadi kita juga akan ngecek baterai yang digunakan di Easygo 5 ini setelah pemakaian 1 tahun turun berapa persen. Sama persis seperti episode yang lalu, menghitung berapa penurunan dari aki SLA. Kali ini Easygo 5 ini menggunakan bukan aki ya, baterainya adalah lithium ion. Kita cek nanti ya. Dari kondisi fisiknya ini pemakaian 1 tahun hampir tidak ada perubahan. Jadi di sini masih standar aja, kecuali ada penambahan bagasi barang di belakang ya. Bagasi barang di belakang ini karena memang bagasi di bawah jok ini sudah penuh. Nih kita lihat aja nih. Nah, kita lihat nih di sini. Ini sudah penuh karena baterainya menggunakan lithium, dan biasanya aki lithium ini berada posisinya di bawah jok seperti ini ya. Sehingga kita tidak bisa menaruh barang-barang yang besar lagi di sini. Palingan kita bisa naruh jaket kali ya. Kalau jaket gitu masih oke lah. Nah, kita lihat cek di sini. Nah, kita lihat ini untuk baterainya, dan buat teman-teman yang belum tahu speknya, ini baterai lithiumnya menggunakan 48 volt 27 Ah. Mungkin teman-teman ngerasa, wih kecil banget ya, hampir kayak sepeda. Iya betul, hampir kayak sepeda. Dengan baterai 48 volt ini tidak menjadi masalah ketika mesin hub yang digunakan, motor hubnya ini adalah 1200 watt. Jadi ini lebih besar daripada daripada moped listrik atau sepeda listrik pada umumnya maksimum di 750 watt. Kalau ini sudah menggunakan 1200 watt. Jadi memang dia lebih besar walaupun sama-sama menggunakan 48 volt. Kalau kita lihat build quality-nya, ini lumayan ya. Jadi setelah pemakaian 1 tahun pun nggak ada yang bodinya yang terasa lepas-lepas, copot-copot, bunyi-bunyi, keretak-keretok begitu ya. Jadi ini intact. Jadi benar-benar dia bagus pemasangannya, walaupun memang kerasa banget bodi-bodinya ini plastik-plastiknya ya. Tapi ini dengan kualitas yang lumayan baik. Setelah pemakaian 1 tahun, speed maksimumnya pun masih bisa mendapatkan 60 km per jam ya. Walaupun memang menurut teman-teman motor listrik itu terlalu pelan kali ya di 60 km per jam, tapi saya rasa cukup untuk motor listrik sekecil ini gitu ya, karena memang dia mungil gitu ya. Dan ini cocok memang di perkotaan yang memang cenderung padat gitu ya, sehingga 60 km per jam itu adalah ukuran speed maksimum yang memang diizinkan oleh lalu lintas ya. Speed maksimum di jalan umum dengan jalan besar gitu rata-rata kan di 50 km per jam ya. Kalau ini sudah lebih tinggi dari kecepatan maksimum yang diizinkan. Jadi menurut saya 60 km per jam masih cukup oke. Kelebihan dari motor listrik Easygo 5 ini memang dari size-nya yang kecil ini, sehingga kalau kita gunakan di jalanan ibu kota yang padat, ini enak banget untuk bisa nyalip-nyalip,
kemudian lebih mudah untuk manuveringnya ya, karena memang bodinya kecil. Kekurangannya adalah justru kalau dengan bodi sekecil ini, dengan ukuran ban yang cuma 10 inch ini, justru pada kecepatan tinggi, ketika di kecepatan tinggi di sekitar 50 sekian kilometer per jam, sudah mulai terasa agak sedikit goyang gitu ya, karena memang didesain tidak untuk kencang, tidak untuk lari kencang, sehingga itu memang kekurangannya dari Isigo 5 ini. Jadinya motor listrik Isigo 5 ini cocok memang untuk keperluan yang secondary ya, jadi bukan motor utama yang memang untuk jelajah jauh, kemudian juga untuk yang pengen cepat gitu ya. Ini motor secondary yang biasanya bisa digunakan oleh ibu rumah tangga, asisten rumah tangga, ataupun mahasiswa-mahasiswi yang memang jarak tempuhnya juga tidak terlalu jauh dan tidak memerlukan kecepatan tinggi. Dan ini cocok juga memang untuk teman-teman yang punya rumahnya tidak ada colokan listrik di depan, ataupun juga yang tinggal di kos-kosan mungkin, ataupun juga yang di apartemen begitu ya. Kenapa? Karena memang baterainya ini karena lithium, dia removable, jadi bisa dilepas. Nah, baterainya seperti ini tidak terlalu berat, mungkin beratnya sekitar 5-6 kg. Jadi ini bisa dibawa masuk ke dalam rumah, di charging di rumah. Nah, beda dengan yang motor-motor yang sekecil ini umumnya menggunakan SLA ya. Kalau baterai aki SLA itu kita tidak bisa lepas, harus di charging di motornya itu sendiri. Biasanya ada di depan sini, di bawah jok gini ya. Nah, kelemahannya itu adalah karena dia model baterai removable yang posisinya ada di bawah jok ya. Bagasinya memang menjadi berkurang. Ini bahkan sebetulnya untuk menaruh seperti charger pun sudah sangat ngepas banget gitu ya. Ini sengaja, maka dari itu kita menggunakan bagasi tambahan adalah untuk menaruh barang-barang yang lain, ditaruh di bagasi seperti ini. Charger yang digunakan ya, ini ukurannya cukup besar juga. Jadi ini kalau kita taruh di bagasi seperti ini, dia ngepas banget gitu ya, ngepas banget. Dan kita nggak bisa naruh lagi barang lagi seperti jas hujan dan sebagainya, sehingga biasanya untuk amannya kita lebih baik menggunakan bagasi tambahan gitu ya. Kelebihan lain adalah karena di sini chargernya menggunakan 48 volt, yaitu maksimum di 54,6 volt gitu ya, dan hanya 5 ampere. Berarti voltase atau daya yang dibutuhkan pun kecil gitu ya. Kalau kita lihat 54 dikali 5 berarti kan hanya sekitar 250-an sekian watt gitu ya. Dan itu berarti untuk rumah yang memang daya listriknya itu 440 watt, itu berarti masih bisa gitu ya. Walaupun di Jakarta tentunya sudah jarang ya, kebanyakan 900 watt. Dan ini memang salah satu keunggulan kalau kita memiliki motor listrik dengan 48 volt seperti ini. Dengan charger 5 ampere ini, karena baterainya dia ada di 27 Ah, berarti kalau kita ngecharge dari 0 sampai full itu kurang lebih 5-6 jam ya, kalau memang dari kosong. Cuman saran saya adalah selalu kalau baterainya lithium ataupun juga SLA, jangan pernah dipakai sampai habis. Minimal sisakan 20% kemudian di charging gitu ya, supaya umur baterai menjadi lebih lama atau lebih tahan gitu ya. Kalau sampai sering kita pakai sampai 0, biasanya baterainya cepat soak atau cepat habis. Selain masalah baterai yang rasanya ada penurunan sedikit ya, karena di jarak tempuhnya itu memang ada penurunan gitu ya. Saya rasa di yang lain-lainnya tidak, terutama di elektronik ataupun mekanik ya. Jadi di mekaniknya tidak ada permasalahan, dan juga di elektronik ini hampir tidak ada masalah. Jadi kalau kita lihat di sini semua masih berjalan dengan baik ya. Di LCD panelnya ini ya, di LCD display-nya ini semuanya informasinya masih ada, masih terlihat bagus dan masih bisa terbaca dengan jelas gitu ya. Kita lihat di sini untuk informasinya ada untuk parking, kita tekan menjadi untuk informasinya untuk ready untuk bisa dijalankan. Kemudian mode speednya ini juga masih bisa terbaca dengan jelas, mode 1, 2, atau 3. Hanya saja memang dari sistem kurang saya suka adalah mode untuk speed levelnya dia berotasi. Jadi dari 1 kita pindah ke 2, pindah ke 3, balik lagi ke 1 dengan 1 tombol. Kita tidak bisa pindahkan dari 1 langsung ke 3 gitu ya, karena dia harus berurutan dari 1 ke 2 dulu, ke 3 dulu, dan dia akan kembali ke 1 lagi gitu ya. Jadi sistem seperti ini buat saya kurang saya suka.
Electricalnya semuanya masih berfungsi dengan baik ya. Jadi di sini kalau kita lihat DRL-nya masih menyala. Ini DRL-nya menyala, mungkin lagi siang begini nggak terlalu kelihatan kali ya. Ini DRL-nya menyala, dia menggunakan LED. Kemudian lampu dekat, dia masih menggunakan pijar ya. Ini masih menyala baik. Kemudian lampu jauhnya pun semua masih menyala dengan baik. Jadi artinya setelah penggunaan 1 tahun tidak ada permasalahan dengan electrical. Sama juga dengan lampu belakang juga demikian, semuanya masih nyala, termasuk lampu rem dan lain-lainnya pun semuanya masih berfungsi dengan baik. Jadi tidak ada masalah sama sekali dengan electrical. Kesimpulannya ya, setelah pemakaian 1 tahun Easygo 5 ini saya tidak menemukan permasalahan baik mekanik ataupun juga elektrik gitu ya. Semuanya masih bagus, kemudian juga bodi-bodinya semuanya juga masih cukup kencang, nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada yang lepas-lepas seperti itu. Overall cukup puas dengan kualitasnya. Hanya saja kekurangan dari Easygo 5 ini setelah saya gunakan lebih dari 1 tahun gitu ya. Bodinya yang kecil ini memang tidak cocok untuk boncengan. Jadi kalau kita berboncengan, ini saya duduk ya, coba duduk begini ya. Untuk boncengan itu belakang ini kerasa sangat sempit banget gitu ya. Jadi memang dia dirancang sebetulnya gitu ya, cocok untuk penggunaan personal sendiri gitu ya. Tapi kalau terpaksa berboncengan ya boleh aja, cuman memang sempit gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kecepatan maksimumnya hanya di 60 km per jam, bodinya kecil seperti ini, kalau kita lagi larinya sekitar hampir 60, memang agak sedikit goyang di bodinya begitu ya. Kemudian, karena penempatan baterainya ada di bawah jok, sehingga bagasinya menjadi sempit, tidak luas. Oleh karena itu, terpaksa memasang bagasi tambahan eksternal ya di belakang seperti ini. Sedangkan untuk kelebihannya yang saya suka, walaupun dia di 48 volt, tapi masih cukup mumpuni untuk kita bermanuver ataupun juga sampai kecepatan di sekitar 60 km per jam. Dia boleh dibilang hemat energi ya, karena daya 48 volt ini berarti untuk rumah yang listriknya tidak besar, di 400 watt pun masih bisa untuk ngecharge gitu ya, karena dia besarnya hampir seperti motor listrik, sepeda listrik atau moped listrik ya. Kelebihan berikutnya adalah pada motor hubnya yang sudah 1200 watt. 1200 watt untuk membawa motor sekecil ini, jadi sudah cukup mumpuni lah ya untuk digunakan di perkotaan. Tapi kalau untuk nanjak-nanjak di pegunungan, saya rasa sih masih belum kuat kali ya. Kelebihan yang ketiga yaitu karena baterainya sudah lithium dan removable, berarti kita bisa angkat baterainya dan ngecas di dalam rumah. Jadi kalau untuk motor listrik yang baterainya tidak bisa rechargeable, itu baterainya ngecasnya harus seperti di motornya ini ya. Jadi biasanya di bawah jok seperti ini. Dan buat teman-teman yang tinggal di apartemen ataupun juga di kos-kosan atau rumah yang nggak ada colokan listrik di depannya, jadi cukup sulit gitu ya. Terpaksa ngecasnya di tempat lain. Nah, kalau ini bisa dibawa masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar kos dan sebagainya, sehingga lebih fleksibel untuk kita ngecasnya. Untuk kondisi baterai sendiri, karena ada penurunan kualitas, ini biasanya kalau baru itu adalah bisa menempuh hampir 70 km. Kita pernah tes ya waktu itu di video terdahulu. Dan kali ini sudah pemakaian lebih dari 1 tahun, itu hanya bisa mencapai sekitar 55-an kilometer, baterai sudah mau habis begitu ya. Jadi memang ada penurunan sedikit kualitas dari si baterainya. Dan untuk mengetahui itu mungkin sama seperti yang video kita terdahulu, kita akan ngetes, ngecek, kemudian kita ukur kapasitas dari baterainya, penurunannya berapa persen. Buat yang penasaran dengan berapa persennya, saksikan aja nanti di video-video selanjutnya ya. Motor Easygo 5 ini cocok untuk secondary motor gitu ya. Biasanya digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga ataupun juga mahasiswa atau mahasiswi ataupun juga asisten rumah tangga dan orang-orang yang memang lebih banyak menggunakan motor ini untuk sendirian atau personal, kemudian juga untuk jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dan tidak mementingkan kecepatan tinggi. Nah, buat teman-teman kalau punya komentar lain tentang motor Easygo 5 ini, silahkan komentar di bawah. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EVholic.